Hello, I hope everyone is doing well. This is Mila from PMP Nation. Hari ini kita akan membahas proses grup yang kedua, yaitu planning. Namun proses grup ini saya bagi dua bagian. Hari ini di sesi ini kita akan bahas yang pertama, karena planning ini proses grup yang paling besar. Kalau kita lihat dari tabel yang diambil dari PMBOK Guide, planning memiliki 24 proses dari 49 proses. Jadi hampir 50% dari materi PMBOK itu adalah di bagian planning. Oleh karena itu harus saya bagi dua, kalau enggak akan sangat kebanyakan untuk di-cover dalam satu sesi. Ini ada reminder, PMP is also an endurance test. Prepare your mind to stay focused and calm. Jadi memang harus siap, enggak juga secara mental, namun fisik. Karena memang benar-benar menguras tenaga persiapan untuk examnya. And hopefully I can help ease the pain. So, alright, starting with number 3. Kenapa number 3? Karena ini berkelanjutan dari proses yang berikutnya, dari initiating process group. Ada dua kan, develop project charter sama identify stakeholder. Planning process group dimulai dari nomor 3, yaitu develop project management plan. Di setiap proses, di PowerPoint slide, saya ada sedikit summary mengenai itu, yaitu inputs, tools and techniques in the middle, dan output. Yang saya cetak tebal adalah yang penting untuk diingat. Contohnya, untuk develop project management plan, or anything yang akhirannya ada kata plan, itu outputnya pasti pasti plan itu sendiri, yaitu dalam hal ini project management plan. Misalnya di yang kita ambil contoh plan scope management. Outputnya adalah scope management plan. Jadi kata plan ini tinggal dirubah jadi noun, dipindah ke akhir aja. Okay. The project management plan is the mother of all plans. Dan memiliki subsidiary, yaitu 12 subsidiary plans dan 4 baselines. Ini kita pernah cover di sesi introduction untuk project management overview. Remember, we have 18 subsidiary plans. Di dalamnya ada 4 baselines, 3 diantaranya adalah dari Iron Triangle, which is scope baseline, schedule baseline, and cost baseline, ditambah performance measurement baseline. Oke, jadi itu adalah project management plan, which is the mother of all plans. The project baselines, keempat itu, will become approved versions of the scope, schedule, and cost management plans. A project kickoff meeting is conducted after the project management plan is approved to communicate project objectives, build team, and stakeholder buy-in. Oke, jadi project management plan ini harus disetujui dahulu sebelum kita mengadakan project kick-off meeting. Alright, next is plan scope management. Outputnya seperti yang saya bilang sebelumnya, tinggal dipindah aja kata plan-nya ke akhir, yaitu scope management plan. Ada juga requirements management plan yang disebut juga business analysis plan. Scope management plan explains how the scope baseline will be produced, managed, and how the completed deliverables will be formally accepted. Tujuannya adalah untuk mencegah scope creep, which is expansion of work beyond approved project boundaries. Next process is collect requirements. Outputnya requirement documentation
yang berisi details how each requirement support the project's business need and requirement traceability metrics. Ini yang nge-link requirement dengan corresponding deliverables. Juga nge-track status requirements throughout the project. Okay, so that's requirement traceability metrics. Apa itu requirement? It is condition or capability that the final product must have. Requirement itu tentang what will be produced, not how it will be produced. Okay, so it's about what, not how. Workshop commonly run by a facilitator is a very costly and a very cost and time effective method to collect requirements from stakeholders. Ini salah satu cara untuk collect requirements. So it's part of the tools and techniques by having a workshop yang biasanya dipimpin oleh seorang facilitator. Okay. Lebih lanjut mengenai tools and techniques yang di tengah bagan, ada mengenai data representation. Contohnya, ini ada beberapa yang bisa mungkin di Google kalau teman-teman nggak familiar dengan visualnya untuk affinity diagram, mind mapping, and context diagram. Okay. Intinya, kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan pembagian ke dalam distinct group, itu adalah affinity diagram. Mind mapping itu berhubungan dengan multiple brainstorming sessions yang dikombinasikan ke dalam satu map untuk mengidentifikasi similarities and differences-nya. Okay. While context diagram itu lebih berhubungan dengan business systems, people, and other systems interaction. Alright. Masih dalam pembahasan tools and techniques, kita di sini juga ada beberapa teknik untuk memprioritaskan requirements dalam hal kesepakatannya. Ada 4, yaitu autocratic, the project manager decides for the entire group, autokrasi ya. Lalu ada multi-criteria decision analysis, ini systematic ranking, jadi ada rankingnya, itu kata kuncinya. Ada juga voting. Ini sesuatu yang kita biasa ya, pemungutan suara, dan di mana kita akan ada majority, which is greater than 50%, yang menang suara, atau ada juga plurality berdasarkan the largest voting block, atau bisa juga when everyone agrees, yaitu unanimity. Dan terakhir, tekniknya disebut nominal group techniques. Ini adalah brainstorming yang memiliki 4 tahap dicampur dengan voting method. 4 tahapannya yaitu question presented to group, facilitator reports ideas, each idea itu didiskusikan, lalu yang terakhir, lalu diadakan voting untuk meranking ideas-nya. Oke, proses yang berikutnya adalah define scope. And kalau misalnya dilihat di sebelah kiri dan untuk teman-teman yang belajar berdasarkan knowledge area, ini kita masih dalam lingkup project scope management ya. Define scope, outputnya adalah project scope statement and project document update. Karena biasanya setelah kita mendefinisikan scope, pasti dokumen update itu ada aja yang harus diupdate. Nggak bakal sama seperti yang awalnya dirancang. Alright, we have to know that project scope and product scope are different. Project scope itu berhubungan dengan work performed to deliver the product measured against the project management plan. Jadi tolak ukurnya itu adalah apa yang telah disepakati untuk
di include dalam project management plan, itu project scope. Di luar itu maka akan disebut kita mengalami scope creep. While product scope itu lebih berhubungan dengan features and functions of a product. Okay. Lalu ini ada dua tipe analisis yang merupakan bagian dari tools and techniques. Ada alternative analysis, ini di mana kita memiliki beberapa alternatif untuk dievaluasi dan dipilih mana yang paling baik untuk mendefinisikan, untuk dipakai sebagai tools and techniques untuk mendefinisikan scope. Lalu ada juga product analysis, ini yang berhubungan dengan produk atau service yang kita ingini, dan di mana kita memiliki pertanyaan atau memiliki pertanyaan to describe its use and characteristics. Jadi ya menganalisa produk. Okay. And the last process for the project scope management knowledge area adalah create WBS, which is work breakdown structure. Apa ini work breakdown structure? Work breakdown structure itu adalah deliverables. So the work refers to the deliverables produced, not the activities, okay? Dan bagaimana kita create work breakdown structure itu dengan mendecompose the scope statement. Remember, scope statement itu adalah output dari define scope, proses sebelumnya. We decompose the scope statement into actionable work, okay? Dan worknya ini adalah berhubungan dengan merefer kepada deliverables, okay, not activities. Okay. Output dari create work breakdown structure ini adalah scope baseline. Okay. Bagaimana kita tahu kapan berhenti melakukan teknik decomposition ini? Di saat worknya itu sudah di broken down sampai ke level di mana cost and duration can be effectively managed. So the keywords here are cost and duration. Begitu kita tahu cost and duration ini sudah cukup di manage secara efektif, di situ kita bisa stop proses dekomposisinya. Yeah. The lowest level of work in work breakdown structure is called work package. Di pembuatan work breakdown structure ini ada istilah juga 100% rule, which means the total of all work at the lowest level, dari yang paling bawah, which is called work package, should roll up, so nothing is left out and no extra work is performed. Okay. All right, so now we're moving on to the next knowledge area di dalam proses group planning, yaitu project schedule management. Oh, sorry, a little bit more about the scope baseline. Ini terdiri dari 3 bagian, yaitu scope statement, work breakdown structure-nya sendiri, lalu work breakdown structure dictionary. Ya, dictionary seperti ya kamus yang berisi informasi tentang komponen-komponen work breakdown structure. Acceptance criteria are defined in the scope statement of the scope baseline. Jadi, scope statement dulu, scope baseline, lalu di dalamnya baru ada acceptance criteria. Right, sorry about that. So now, yeah, we're moving on to the project schedule management. Proses pertamanya yaitu plan schedule management. Outputnya schedule management plan. Okay. Dari 2 tipe project yang kita tahu, predictive project dan adaptive or agile projects, ini perbedaannya. Predictive project itu lower level of change, nggak terlalu banyak perubahan ya. Dalam membuat schedule management plan, kita bisa pakai critical path.
Dan kalau misalnya ada change, kita harus melakukan proses perform integrated change control. Ini proses perubahan yang formal. On the other hand, untuk adaptive or agile projects, karena banyak perubahan di dalam project itu, maka schedule ini harus dibuat secara progresif dan porsinya sedikit-sedikit, pendek-pendek, singkat-singkat. Alright. The next process is define activities, di mana kita memiliki output, activity list, activity attributes, and milestone list. Activity is a distinct scheduled portion of work to be performed. Oke, ini ada istilah rolling wave planning yang pernah kita bahas di sesi introduction, di mana ini dipakai lebih untuk project agile or adaptive, yaitu kita bikin schedule or define activities as we go. Ya, jadi ya seperti yang sebelumnya singkat-singkat, tahap demi tahap. Jadi nggak langsung kita bikin schedule benar kita tahu awal dan akhirnya. So that's called rolling wave planning. The next is sequence activities. Sekarang kita kan udah punya definisi aktivitinya, sekarang kita urutkan. Here we have the output, project, schedule, network diagram. Di mana metodenya kita akan ditemui oleh istilah FS, FF, SS, and SF. As silly as this might sound, di ujian itu bisa aja ada pertanyaan as simple as what is FS? So yeah, that is finish to start. Di mana satu activity or successor activity cannot start until predecessor has finished. Jadi activity, kalau misalnya digambar, activity A ini harus selesai dulu sebelum activity B bisa dimulai. So that's finish to start. And this is the most common method used. The least common used is start to finish, okay? Di mana activity B, which is the predecessor, can start, so A can finish. So ya, makanya ini least common. Di antaranya ada finish to finish and also start to start. Okay. Here we have a note. The software used to build a network diagram is an EEF. The process that defines how to use the software is an OPA. Ini ada sedikit hal yang perlu diingat. Diambil dari PMBOK. Balik ke istilah EEF and OPA. EEF lebih ke arah hal-hal yang di luar kendali project team. So, kayak software, itu EEF. Sedangkan prosesnya, atau prosedur, atau dokumen, itu adalah OPA, which is an asset. Okay. Alright, activity itu ada yang mandatory, ada yang discretionary, ada yang external, dan ada yang internal. And here are the details. Teman-teman bisa baca sendiri on your own time. Yeah, I want to cover more about ini berhubungan dengan network, berhubungan dengan project schedule network diagram, berkelanjutan dari precedence diagramming method ini, yaitu istilah lead and lag. Lead itu kalau activity-nya move to the left, jadi start earlier, mulai lebih awal. Dimana kalau aktivitasnya itu mulai telat, then there is a lag, right? So here is the visual. Ini lead, dimana
aktivitas B itu mulai lebih awal. As you can see, instead of mulainya setelah garis di sini, ini mulainya lebih di awal, which is kalau ditarik ke atas itu sekitar di tengah-tengah. Ini contoh aja. Lalu lag itu di mana si aktivitas B ini mulainya terlambat, jadi geser ke kanan. Okay, the next process is estimate activity durations. Di saat kita melihat kata estimate di awal, outputnya yang lebih mudah diingat yaitu memindahkan kata estimate ini ke belakang. Jadi ada duration estimate sebagai outputnya, ada juga basis of estimate. Karena logikanya di mana ada estimasi pasti ada basisnya, the logic behind the estimate. Okay. Nah, ini ada format duration yang harus diingat, yaitu work period plus or minus tolerance. Work period ini yaitu biasanya yaitu working days, satu minggu itu ada 5 hari. Unless di soal ujiannya itu diberitahu kalau work periodnya itu misalnya 4 hari saja dalam satu minggu. So that changes, right? Kalau di sini misalnya satu minggu ada 5 hari kerja, maka kalau kita melihat format seperti ini, 5 weeks plus or minus 3 days, 5 weeks berarti 5 kali 5, 25, dikurang 3, berarti 22 hari minimum, dan 25 hari tambah 3, 28 hari maksimum aktivitas itu akan kelar. Sekitar 22 sampai 28 hari. Okay, so that's the range. And then duration estimates do not include any lags. Lags itu di mana aktivitas yang terlambat. Alright, the next is still about the estimate activity durations. We have 4 teknik. Yang pertama analogous, ini yang berhubungan dengan penggunaan historical data from similar projects. Ini yang paling murah prosesnya, tetapi juga yang paling nggak begitu akurat. Yang berikutnya adalah parametric, ini menggunakan statistik atau numerical relationship yang berhubungan dengan data, di mana kalau misalnya teman-teman melihat ada istilah, ada penggunaan let's say X labor hours per square foot of flooring. This is just an example. Begitu melihat apa per apa, misalnya unit per square foot of flooring, sekian meter persegi, maka itu adalah parametrik karena kita menggunakan statistik dan numerik. Ada juga teknik bottom up, ini yang paling memakan waktu, namun yang paling akurat. Ini memakai work breakdown structure, jadi dilihat dari yang paling bawah, the lower level activities, and we work our way up, makanya disebut bottom up. Dan the last one is 3 point. Ada formulanya, ini sebenarnya simple banget, yaitu the best case, which is optimistic case, and ditambah dengan most likely, ditambah dengan worst case atau pessimistic case, dibagi 3. So that's called 3 points. Okay. Alright, balik ke waktu kita membahas intro to project management, kan ada istilah untuk risiko itu yang known unknowns, which is also called identified risk. Ada juga yang unknown unknowns, yang kita nggak bisa predik sama sekali, disebut juga emergent risk. Di situ saya bilang ada budget tertentu yang berhubungan dengan kedua risk ini. Here, we're covering that, so ada istilah reserve analysis, itu dipakai untuk menganalisa jumlah yang dibutuhkan untuk membuat contingency and management reserves.
Jadi ada dua jenis, contingency and management. Contingency reserves ini digunakan untuk known-unknown risk. Sedangkan management reserves itu untuk unknown risk. Oke. Ini sedikit tambahan yang kadang dibahas atau dipakai dalam proses mengestimasi activity duration. Alright, we have to stop over here because it's getting too long. Yang berikutnya kita akan mulai dari develop schedule. Ini lebih ke arah ada matematikanya untuk membuat yang network diagram itu. Nah, kita bahas all the way until the end, which is plan stakeholder engagement. Okay, so at the end of that session, kita akan cover hampir 50% dari Teamwork Guide. So hang in there, karena setelah itu, the rest will be more like cruising. Alright, thank you for listening. Until the next session. Bye.